Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kultum ini kita akan membahas bagaimana kemudahan teknologi di internet dan media sosial dapat mengancam kualitas puasa kita, terutama dalam hal kemaksiatan, bertengkar, ujaran kebencian, dan juga bermalas-malasan. Kita harus mengingat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Mohon maaf, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. As-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa inimru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni shaim. Puasa itu adalah perisai. Jika salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka jangan sampai berkata kotor dan jangan pula bertingkah laku jahil, sombong, suka mengejek, atau bertengkar. Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, inni shaimun, inni shaim. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Pemirsa, salah satu dampak negatif dari kemudahan teknologi di internet dan media sosial adalah meningkatnya paparan terhadap konten-konten negatif dan kemaksiatan. Di dunia maya saat ini, akses tak terbatas ke berbagai jenis konten membuat orang rentan terhadap godaan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Termasuk selama bulan suci Ramadan. Selain itu juga media sosial juga menjadi platform yang memudahkan penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Konten-konten negatif seperti fitnah, gosip, dan pemikiran yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat dengan mudah tersebar luas. Maka hati-hati memilih konten. Cari konten edukasi, cari konten yang bermanfaat. Hal ini tentu bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku kita, khususnya kepada para generasi kita. Terutama selama bulan Ramadan, ketika spiritualitas diri sedang ditingkatkan. Dalam dunia media sosial yang luas, peluang untuk adu argumen yang mengarah kepada saling menyerang dan mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak patut juga semakin tinggi. Orang dengan mudahnya mengumpat, menulis kata-kata
kotor tanpa etika kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang lebih tua, kepada orang-orang yang lebih berilmu, kepada orang-orang pejabat pemerintah yang seharusnya dia hormat. Dalam Al-Quran surah Qaf ayat ke-28, Qala la takhtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Selain kemaksiatan, kemudahan teknologi juga dapat menyebabkan perilaku bermalas-malasan dan pemborosan waktu yang merugikan dan menjalankan ibadah selama Ramadan. Akses yang mudah ke berbagai aplikasi dan platform media sosial dapat menghabiskan waktu yang berharga yang seharusnya dialokasikan untuk ibadah dan introspeksi diri. Seringkali orang dapat terjebak dalam siklus menghabiskan waktu yang tidak produktif di media sosial, yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin. Memang nyata media sosial sangat melenakkan atau sangat mempengaruhi. Tanpa terasa, waktu berjalan cepat saat kita memegang HP atau smartphone dan berselancar di dunia maya. Semua yang kita inginkan bisa diakses dengan mudah. Meskipun tantangan yang dihadapi akibat kemudahan teknologi di internet dan media sosial cukup besar. Namun, ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran yang tinggi. Penting bagi kita untuk menyadari potensi bahaya dan dampak negatif dari penggunaan yang tidak bijaksana terhadap teknologi di internet dan media sosial. Dengan memiliki kesadaran yang tinggi, kita dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi selama di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, kita harus membatasi waktu online kita. Menetapkan batasan waktu untuk menggunakan internet dan media sosial dapat membantu mengurangi resiko pemborosan waktu dan bermalas-malasan. Misalnya mengatur jadwal khusus untuk memeriksa email atau memeriksa WhatsApp. Mungkin ada yang penting, meriksa Facebook,
meriksa email kita hanya pada waktu-waktu tertentu selama hari-hari di bulan Ramadan. Begitu juga di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, memilih konten yang bermutu, konten-konten yang bermanfaat. Jadi saat menggunakan internet penting untuk memilih konten-konten yang bermanfaat dan bermutu seperti kuliah agama, ceramah, atau literatur Islami. Ya. Menghindari konten-konten negatif dan berpotensi merusak iman adalah langkah penting untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, meningkatkan koneksi spiritual. Ya, selama bulan Ramadan penting untuk meningkatkan koneksi spiritual dengan melakukan lebih banyak ibadah, membaca Al-Quran, mempelajari tentang fadilah Ramadan, pelajari keuntungan daripada membaca Al-Quran, belajar fikih, supaya kita beribadah punya ilmu. Ya, memperkuat koneksi ya, spiritual tadi dapat membantu seseorang untuk tetap teguh dan menghindari godaan yang muncul melalui teknologi di internet dan media sosial. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ini dan tetap menjaga kualitas ibadah selama bulan Ramadan, kita menghindari dampak negatif dari kemudahan teknologi di internet dan media sosial. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menghindari godaan yang dapat menghalangi kita dari mencapai tujuan tersebut. Mari raih obral pahala di bulan Ramadan dan hindari dosa besar akibat kelalaian kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yajzal amithlaha wa hum la yazlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Pemirsa, senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati selama bulan yang suci ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum ini Ramadan yang ketiga. Ketika ada salah mohon diluruskan atau ditambahkan. Siap amal dan sampaikan.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.